Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Marhama dan teman-temanku sekalian, hari ini saya Herni Pardalena akan mempraktikkan sebuah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pekan pertama dan kedua kita sudah membahas masalah usul, ya. Kalian sudah memahami pengertiannya, dalam yang dipakai untuk usul itu apa. Hari ini kita akan belajar tentang implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Supaya kalian lebih paham, mari kita pelajari kasus berikut ini, ya. Kalian silakan perhatikan kasus satu ini dulu, silakan dibaca dulu, ya, sekitar 2 menit untuk bisa memahami apa yang harus saya lakukan ketika mengerjakan kasusnya. Oke, silakan. Sudah selesai? Baik. Kasus pertama, Siti sedang sakit demam. Siti sedang sakit demam tinggi dan badannya lemah sekali. Namun waktu sholat sudah tiba. Ya, oke. Yang kedua, kasus kedua, Budi sedang berpergian jauh keluar kota dan harus menempuh perjalanan 6 jam. Ya, berarti dia sebagai seorang musafir. Kasus ketiga, Pak Ahmad ingin berwudu, tetapi air di sumur kering dan tidak ada sumber air lain di sekitarnya. Oke, pertanyaannya adalah, nah, apakah mereka tetap mewajibkan melakukan ibadah seperti biasa? Karena ibadah itu wajib, nah, ya, nggak boleh dititipkan, ya kan? Harus melakukannya sendiri-sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tetap wajib melakukan ibadah tersebut seperti biasa meskipun dalam kondisi sulit? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang mau mencoba? Dengan kasus yang pertama. Coba buka kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama, Siti sedang sakit demam tinggi dan badannya lemas. Berarti dia tidak bisa melakukan sholat sebagaimana biasanya, ya, tetapi dia tetap melakukan kewajiban itu harusnya. Namun waktu sholat sudah tiba. Apakah dia tetap harus melakukan sholat? Bagaimana penjelasannya? Ayo, katakan nih, jangan takut salah. Ya, silakan keluarkan pendapatnya setelah kalian belajar. Ya, silakan. Siapa namanya? Oke, Jihan. Siti dapat melakukan sholat sambil berbaring, ya. Atau ada pendapat lain, bagus, ya. Boleh seperti itu? Boleh. Ada pendapat lain? Ayo, siapa nih? Coba dulu, ya. Oke, perlu. Siti dapat melakukan kewajiban sholatnya dengan duduk. Benar tidak? Benar, ya. Yang lain? Sama, ya. Artinya Siti tidak boleh nggak dia selama dia sakit itu Bawa alat-alatnya, lepas sepatunya, kita berkumpul di depan PU untuk foto bersama terlebih dahulu. cara sholatnya. Oka, Jamal, Akala, dan kawan-kawan menunggu sekarang di depan PU. Kita foto bersama terlebih dahulu bersama Pak Gideon. Ada yang tahu bagaimana cara sholatnya duduk? Jangan takut salah. Iya, siapa nih? Iya, Dania. Gimana Dania? Iya? Iya? Tolong sedikit. Tidak. Sudutnya lebih condong daripada ruku. Iya. 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 Di atas paha, ya, salah. Oke? Bisa? Sekarang bagaimana kalau dia tidak
pertama, kedua, ketiga sampai hari ini ya, pertemuan ketiga, apa yang kalian dapat dari pengajian Rukso ini? Bagaimana perasaan kalian belajar Rukso ini? Perasaannya bagaimana? Senang. Kenapa senang? Karena dapat ilmu baru. Adakah yang lain? Jelas tidak materi Rukso yang ibu sampaikan? Kamu bisa memahaminya enggak? Jadi kalau saya bepergian jauh bisa melakukan jamaah kosor. Kalau nggak ada air bisa tayamum. Iya. Oke. Setelah itu supaya pembelajaran kita ini benar-benar, ibu berharap ini tidak hanya materi di kelas aja, tapi kamu benar-benar bisa mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari ketika kalian dalam keadaan darurat ya. Tetapi harus kita pahami bahwa Rukso itu tidak bisa kita lakukan seperti hari-hari biasa. Ada syarat-syaratnya, itu yang harus diperhatikan ya. Tapi ketika kalian sudah memenuhi syarat-syarat itu, maka silakan ambil Rukso itu, karena Allah tidak pernah mempersulit atau memberatkan hambanya untuk beribadah. Dan aku ya, ada beberapa hal yang mari kita simpulkan bersama bahwa Allah tidak pernah mempersulit kita ya. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu yang harus kita pahami. Tetapi yang harus kita pahami sebagai hamba Allah, dimanapun berada, kondisi apapun, ibadah kepada Allah itu adalah kewajiban kita. Maka jangan kita duduk.